Baik, selamat pagi untuk anak didik kami dimanapun berada pada saat ini. Harapan saya semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Saat ini kita akan belajar secara daring, di mana pelajaran kita harus dilakukan melalui jarak jauh. Pada saat hari ini kita akan belajar komunikasi bisnis. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini adalah menerapkan komunikasi bisnis. Tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami dasar-dasar komunikasi bisnis, menganalisis dasar-dasar komunikasi bisnis, membedakan dasar-dasar komunikasi bisnis, dan mempresentasikan dasar-dasar komunikasi bisnis. Baik, yang menjadi role untuk pelajaran kita pada saat ini adalah pengertian komunikasi bisnis, unsur-unsur komunikasi, dan etika komunikasi. Latar belakang, manusia sebagai makhluk sosial akan senantiasa berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan kerja di segala bidang. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana komunikasi dalam kegiatan bisnis itu dilakukan. Kapan, oleh dan apa komunikasi dilakukan? Yaitu komunikasi itu dilakukan setiap saat, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dengan siapa saja, bahkan dengan dirinya sendiri. Kapan, oleh dan dengan apa komunikasi dilakukan? Manusia berkomunikasi sejak ia lahir. Sejak itu pula ia berkomunikasi dengan lingkungannya. Pertama kali manusia berkomunikasi yaitu pada saat ia mengeluarkan suara, saat ia disebut menangis. Menangis ini yang memastikan adanya kehidupan pada dirinya. Makin bertambah umurnya, makin banyak ia bergaul dengan lingkungannya, semakin banyak ia berkomunikasi dengan lingkungannya atau kelompoknya. Anak didik kami, makna komunikasi adalah setiap hari manusia selalu berbicara, artinya berkomunikasi. Yang kedua, membicarakan tentang komunikasi atau setidak-tidaknya mengatakan satu kata komunikasi. Akan tetapi, apakah benar-benar memahami makna dari komunikasi itu yang dibicarakan atau bahkan yang telah dilaksanakan? Makna intisari komunikasi adalah suatu kata yang mencakup segala bentuk interaksi dengan orang lain yang berupa percakapan biasa, membujuk, mengajar, menyampaikan informasi, meminta informasi, dan negosiasi. Anak didik kami, pengertian komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum sama dengan bersama, humus sama dengan satu. Dalam bahasa Inggris yaitu communicare, yang artinya membagi sesuatu dengan seseorang atau sama dengan tukar. Yang kedua, membicarakan sesuatu dengan orang. Yang ketiga, bercakap-cakap, bertukar pikiran. Yang keempat, memberitahukan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah berhubungan atau berteman. Secara harfiah, komunikasi mempunyai arti, yaitu pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Selanjutnya, komunikasi merupakan proses berbagai gagasan, informasi, dan pesan-pesan dengan orang atau pihak lain dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam bidang bisnis, pendidikan, dan dalam situasi apapun di mana orang saling berhadapan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi mencakup menulis dan berbicara, komunikasi nonverbal, komunikasi visual, dan komunikasi elektronik. Anak didik kami sekalian, pengertian komunikasi secara umum yaitu komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, komunikasi akan efektif dan mencapai tujuan bila masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi itu mempunyai persepsi yang sama terhadap simbol-simbol tertentu. Anak didik
kami yang kami kasihi dimanapun berada, komunikasi akan efektif apabila satu, pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh si pengirim. Yang kedua, pesan disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang dikehendaki oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Yang berikutnya adalah unsur-unsur atau komponen komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yaitu pengirim. Yang kemudian komunikan, penerima, dan media atau channel. Pihak yang mengawali disebut yaitu komunikator atau sender. Pesan yang dikomunikasikan yaitu message atau rangsangan, dan saluran komunikasi atau channel. Situasi komunikasi, gangguan komunikasi, pihak yang menerima, dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback, respon. Nomor 7 adalah umpan balik atau feedback. Tanggapan dari penerima atas pesan yang diterimanya dinamakan sebagai umpan balik atau feedback. Umpan balik dapat bersifat positif, dapat bersifat negatif, di mana komunikator harus memberikan umpan balik kepada komunikan. Begitu juga dengan komunikan harus memberikan respon atau umpan balik kepada komunikator. Yang terakhir adalah bentuk komunikasi. Dari segi penyampaian pesan, ya, bisa berupa lisan, bisa berupa tertulis, bisa berupa elektronik. Ya, elektronik bisa meliputi radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dari segi kemasan pesan. Ada verbal, yaitu penyatuan kata-kata yang pengungkapannya dapat dengan lisan atau tertulis. Sedangkan non-verbal atau syarat, yaitu memperlihatkan ekspresi atau mimik wajah, gerakan tangan, mata, bagian tubuh lainnya. Demikian pelajaran kita hari ini, anak didik kami sekalian. Harapan Bapak, anak didik kami bisa mendengarkan materi-materi yang Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya adalah saya akan mengirimkan RKPD atau lembar kerja peserta didik melalui Google Classroom nantinya. Silakan anak didik kami kerjakan di rumah dan dikirimkan kembali nanti melalui WA group yang sudah kita buat sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat anak didik kami dimanapun kita berada. Harapan saya semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Sekian dan terima kasih.